Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ketemu lagi dengan channel GPS Coy, channel yang membagikan sedikit tentang pengalaman saya dalam merawat burung kicau. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini alhamdulillah sudah bisa membuat vlog lagi setelah kemarin hanya video-video short ya teman-teman. Karena kemarin ada kegiatan ke Surabaya, jadi waktunya terbatas dan susah membuat vlog gitu teman-teman ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat pakan racikan untuk kolibri ya teman-teman. Jadi apa saja bahan-bahan yang dilakukan atau diperlukan atau disediakan, yaitu hanya beberapa saja ya teman-teman ya. Jadi yang pasti emang kalau untuk awal buat agak memerlukan biaya ya teman-teman. Yaitu yang diperlukan yang pertama yaitu telur ayam ya, telur ayam. Terus yang kedua apa, sirup koko pandan. Sebenarnya rasa yang lain pun juga nggak masalah ya, tapi yang saya gunakan sirup koko pandan. Terus apalagi yaitu SKM atau susu kental manis. Nah itu. Selanjutnya apa, selanjutnya yaitu madu manis ya, karena kan madu ada yang rasanya pahit ya teman-teman. Jadi ini yang saya gunakan madu manis gitu teman-teman. Jadi selanjutnya apa, yaitu vitamin ebot fit dan vitamin kristal, itu yang saya sediakan gitu teman-teman. Jadi sebelum menuju ke cara meraciknya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share apabila video saya yang saya buat ini bermanfaat buat teman-teman sekalian, terutama untuk teman-teman yang memelihara kolibri ya gitu. Jadi apa aja yang harus dilakukan, yaitu campur dulu susu kental manisnya atau SKM-nya dengan marjan ya, sirup, sirup koko pandannya. Jadi perbandingannya berapa? Perbandingannya 1:2. Jadi susu kental manisnya 1 sendok, terus sirupnya 2 sendok gitu teman-teman ya. Itu yang pertama diaduk. Jadi diaduk dulu teman-teman. Nah jadi hasil adukannya seperti itu ya. Jadi diaduk dulu. Intinya itu dengan misalnya nih, kalau saya ini kan 5 sendok ya teman-teman. Susu kental manisnya 5 sendok, otomatis sirupnya 10 sendok, 10 sendok makan ya teman-teman. Terus habis itu diaduk di dalam gelas ya kan, terus dimasukkan di botol. Itu langkah yang pertama. Masih ada beberapa bahan lagi yang belum dicampur ya teman-teman. Nah langsung kita sediakan madunya tadi, terus telur. Nah telur di sini yang diambil itu kuningnya ya teman-teman. Jadi yang putihnya itu tidak kita gunakan. Jadi telur dipecah jadi 2. Nah setelah itu dibuka ya kan. Nah terus dituang. Nah yang putihnya ini kan kita kasih tempat dicepuk gitu ya, kita tuang. Nah akhirnya dapat yang kuningnya. Nah kuningnya ini kita masukkan gelas ya kan, terus kita tuangin madu. Kalau ini perbandingannya 1:1 ya teman-teman. Jadi teman-teman maunya berapa sendok gitu kan.
kalau yang saya lakukan ini untuk madunya itu 2 sendok ya teman-teman, 2 sendok madu tapi telurnya hanya 1 gitu ya. Madunya 2 sendok gitu ya, telur 1 yang kuningnya, terus madunya 2 sendok gitu. Itu teman-teman ya. Terus kita tetesin ebot feednya berapa? Ebot feednya 10 tetes ya teman-teman. Terus vitamin kristalnya berapa? Vitamin kristalnya itu sebanyak 5 tetes. Nah itu yang racikan saya ya. Jadi dengan sebotol yang saya ini kayak gini, sebotol gini itu bisa digunakan beberapa minggu ya teman-teman. Terus cara menyimpannya ditaruh di kulkas. Nah, itu ya. Jadi setelah sudah kita aduk ya. Jadi yang adukan kedua tadi kita aduk rata ya sampai benar-benar merata. Nah, bentuknya itu agak kecoklat-coklatan gitu ya. Nah, jadi kuning telurnya dengan madunya dengan vitaminnya itu sudah menjadi satu. Diaduk harus sampai rata ya teman-teman. Diaduk harus sampai rata. Nah, kalau sudah rata kan kita ngaduknya di gelas tadi. Dan kita aduk di gelas plastik aja teman-teman ya. Kita aduknya itu di gelas plastik. Jadi setelah diaduk kemudian dijadikan satu dengan adukan yang pertama tadi ya. Jadi kita tuang aja gitu ya. Kita tuang aja di adukan yang pertama tadi. Terus kita aduk juga. Jadi di dalam botol itu kita aduk pakai sendok yang kecil, sendok teh ya. Biasanya kan sendok teh itu kan pegangannya panjang, jadi diaduk gitu ya. Diaduk dulu ya kan. Diaduk dulu sampai merata. Nah, baru ditutup terus ditaruh di kulkas. Nah, seperti itu. Itu cara membuat racikan untuk kolibri ya teman-teman. Nah itu udah kayak nutrisi ya teman-teman. Ada susunya, ada madunya, ada protein dari telur ya kan. Nah itu sudah mencampur jadi satu, insya Allah bagus. Dan itu agak kental teman-teman ya. Jadi kalau saya sendiri tidak encer ya. Kalau mau diencerin sirupnya itu ditambah lagi teman-teman ya. Tapi sebenarnya nggak perlu, jadi dikasih dicepuknya itu hanya sedikit aja, separuh aja lah cukup. Nah mungkin kalau habis besok kita tambah lagi. Jadi mending baru ya kan daripada sampai berhari-hari dia nggak habis. Itu ya teman-teman. Nah terus pemberiannya bagaimana? Pemberiannya ya kita sediakan cepuk kecil ya kan. Terus kita sediakan cepuk mandi yang agak gede untuk mandi dan minumnya, karena kolibri ini doyan mandi teman-teman ya. Jadi disediakan cepuk mandi sekaligus minum gitu ya. Terus kalau mau dikasih EF-nya apa? EF-nya yaitu kroto tapi hanya telurnya saja. Kalau dikasih yang sudah menetas dia tidak bakalan mau memakannya, pasti dibuang ya teman-teman. Itu yang teman-teman perlu ketahui tentang kolibri ya. Jadi itu yang harus teman-teman ketahui. Nah nanti kolibrinya akan saya buatkan vlog di kesempatan yang lain. Nah ini cara meracanya seperti ini dan cara memberikannya seperti itu. Demikian teman-teman, semoga ini bermanfaat buat teman-teman ya. Apabila ada yang kurang jelas bisa bertanya, tapi saya harapkan disimak dari awal sampai akhir. Jadi pertanyaannya itu bisa di luar itu gitu ya. Kalau belum paham bisa ditanyakan. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.